Hai guys, kembali lagi dengan saya Mom Daniel Channel di Kota Balikpapan. Saya harap kalian yang menonton video saya ini dalam keadaan sehat dan panjang umur dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kegiatan saya seperti biasa ya, ibu rumah tangga. Banyak aja kegiatannya seperti memasak, menyuci, jualan, dan yang lain-lain guys. Tapi itu adalah rutinitas tiap hari yang harus kita lakukan sebagai ibu rumah tangga. Dan di sini saya mau memasak ikan dan saya harus mengulek bumbunya guys, supaya bumbunya itu terasa enak deh dan tidak banyak mengandung air. Di sini saya mengupas bumbunya ya, seperti tomat ini ya. Saya giling, saya iris-iris dulu supaya cepat lumat. Beginilah kegiatan ibu-ibu ya guys ya, hari-hari kita masak untuk keluarga, kita ngantar anak sekolah, kita menyuci, menyapu, dan itu adalah tugas seorang ibu dan bisa juga dibantu seorang bapak jika suami itu lagi istirahat di rumah. Begitulah dalam rumah tangga, kita harus saling tolong menolong antara suami istri. Jika suami kita sibuk, kitalah yang mengerjakan semuanya. Tetapi jika kita nyantai, bisa juga mengerjakan pekerjaan suami atau pekerjaan lainnya. Dan ini guys, setelah saya sudah selesai mengerjakannya, saya lagi menyusun barang-barang dagangan saya. Di samping saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga sebagai pedagang, tetapi di rumah aja berdagangnya guys. Jadi bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan bisa juga untuk jualan. Pertama-tama guys, saya melihat dulu notanya, harga dari barang ini guys. Ini adalah semprot nyamuk. Saya hitung dulu berapa modalnya, saya lihat berapa gram dia, saya cocokkan dengan harganya guys. Saya perkirakan keuntungannya guys dengan barang ini. Berapa laba yang harus kita dapat, kita harus perhitungkan. Jangan sampai kita rugi atau tidak boleh juga kebanyakan untung, nanti orang tidak mau datang. Jadi kita harus menyesuaikan juga ya. Sesuaikanlah dengan modal kamu, modal belanja dan juga keuntunganmu. Harus sesuai. Sebagai pedagang juga kita harus jeli dan teliti. Kita harus perhatikan barang-barang yang habis. Sebelum barang habis, terlebih dahulu kita mengordernya guys. Jadi saat barang kita datang, jangan sampai barang yang lama itu langsung habis. Karena jika ada orang yang beli, mereka akan kecewa. Dan di sini saya guys menulisi harga-harga barang ini, supaya saat anak-anak saya jualan atau suami saya jualan, mereka tidak terus-terus bertanya. Seorang pedagang itu ya guys ya, sangat mengasihkan. Sambil kita jualan, di situ juga kita bisa sambil menyapu rumah atau merapikan yang lainnya, melihat anak-anak, mengurus rumah tangga. Tapi jangan kita jauh-jauh dari warung kita ya guys ya. Kadang-kadang ada juga maling yang ingin mengambil barang-barang, jadi kita harus hati-hati. Kita harus semangat guys saat kita berdagang, dan juga penuh dengan keramahan, sopan santun terhadap pembeli. Jika kita marah-marah atau cerewet, pembeli akan susah datangnya guys. Jadi kita harus ada tata keramanya, disiplin, sopan santun. Itulah yang diharapkan dari pembeli, dan juga harganya bisa bersaing juga guys.
Ini guys, ada suami saya dan anak-anak saya lagi membantu susun barang dagangan saya. Setelah kami pulang dari kota atau dari tempat perbelanjaan, maka suami dan anak-anak saya membantu untuk menyusun barang-barang tersebut. Di sini ya guys, butuh kerjasama antara anak, suami, dan ibu, ayah dan ibu. Jadi kita di sini harus saling tolong menolong guys. Karena anak saya sudah besar sehingga dia mau membantu mama dan papanya. Dan inilah guys, warung saya yang masih terlihat kecil, tapi kita harus bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita guys. Nah, ini anak-anak saya guys membantu mengangkatin barang-barang yang sudah dibelanjakan. Inilah kondisi warung saya terkini ya guys ya. Doakan guys supaya laris manis jualan saya. Kita semua sehat-sehat guys. Ini guys, saya lagi menyortir telur. Jadi kita harus menyortir telur yang kecil dan yang besar. Setelah itu guys, inilah barang-barang yang sudah disusun ya guys ya. Karena warungnya masih belum selesai, masih ada juga barang yang kami harus susun dengan rapi. Jika barang itu disusun guys, harus disesuaikan dengan nama tersebut. Seperti sabun harus dicampur dengan sabun, jangan dicampur dengan makanan. Dan ini saya masih menyortir telur-telur yang sudah saya belanjakan ya. Kita harus memisahkan ukuran yang besar, ukuran yang sedang, dan ukuran yang kecil. Jadi kita buat 3 harga guys. Misalnya harganya ada yang besar 2.500, 2.300, dan harga 2.000 guys. Jadi pembeli bisa menyesuaikan dengan kondisi keuangan mereka guys. Jika mereka tidak punya uang, bisa mereka beli yang kecil. Begitulah guys, sesuai dengan permintaan dari pembeli atau konsumen guys. Kita harus teliti juga barang mana, telur yang mana yang harus kita pilih, jangan sampai busuk ya. Yang pecah juga kita harus makan atau kita goreng sendiri guys. Biasanya ya di dalam rak itu pasti ketemu berapa butir telur yang pecah karena pada saat membawa tidak hati-hati guys. Ini guys, saya lagi menyusun minuman di dalam kulkas atau yang dinamakan dengan showcase. Jadi kita harus perhatikan minuman mana yang sudah habis guys, supaya saat orang membeli bisa terlihat minuman-minuman yang mereka butuhkan. Jadi kita harus susun dengan rapi.